Terus manfaatnya Yesus Mati bangkit dia itu bangkit, buat bangkit. buat peradaban apa? Sekarang Iya, terus kenapa? Emangnya mati di neraka kenapa? sana. Ah, siapa di neraka? Muhammad. Yesus menurut mana dalilnya? Muhammad mati dia bangkit. Iya, datanya mana? Datanya Kalau dia Muhammad mati nggak bangkit berarti kubur. masuk neraka. Yesus mati. Iya, kalau orang bangkit terus nggak, kalau orang mati nggak bangkit berarti masuk neraka. Coba kalian buat seperti Pastor Andi Simo. Bang Kalian Amandi, bisa? saudaraku Amandi, saya bisa, bahkan saya bisa membuat mamamu bangkit lagi dari kematian. Bisa. Mau kau nyembah aku? Kalau aku bisa membangkitkan mamamu, kamu nyembah aku? Mau kau nyembah aku? Udah, Amandi manusia atau binatang? Coba kalian. Anakku, kamu manusia. Amandi manusia atau binatang, nak? Kalau manusia Kamu itu yang bisa binatang. diatur, ngomongnya teratur, Putih, nak. Binatang ternyata, turun ya. Iya, tolong ya, jangan menggonggong di hadapan singa nggak akan melayani gonggongan anjing ya. Dada binatang. Makasih. Maaf ya, tidak boleh Amandi begitu. Amandi, agamanya ngajarin apa? Agamanya ngajarin begitu ya, nak? Waduh, orang tuamu bangkit dari kematian melihat kelakuanmu, anakku. Ya, dia akan namparin kamu. Sedih sekali mama kamu melihat kelakuan kamu. Nggak boleh begitu. Itu jangan ditiru ya orang Kristen yang lain ya. Sampah itu makna filosofis dari orang yang tidak berguna, artinya sampah. Sampah itu kan tidak berguna. Secara filosofis Menurut orang-orang saya tidak nggak berguna ada buat manusia peradaban bisa sampah dikatakan di sampah. Riza. Kita semua Ya, kan sama-sama menurut kamu, emang manusia, kamu siapa? memiliki kualitas. Iya, kan dan menurut pikiran yang kamu. berbeda-beda. Jadi kamu nggak usah memberikan statement seperti Setiap begitu. manusia, tunggu, bentar. Sebentar dulu. Kalau kamu bilang statement itu tidak baik, bagaimana Yesus yang mengatakan perempuan itu anjing? Baik tidak statement itu? Kamu mau Gimana mana dalilnya? lebih mau Coba dikatakan anjing atau tunjukkan sampah? dalilnya. Coba Nggak tunjukkan pernah dalilnya. baca. Oke, saya kasih datanya ya. Iya. Tunjukkan dalilnya, jangan basah ngomong. Iya. Ini saya tunjukin dalil loh. Cerewet banget kayak mama. Lanjut. Iya, saya tunjukkan dalil ya. Coba kamu buka Matius 15 nomor 21 sampai Tunjukkan 28. di layarmu aja, Bu Rifa. Ya ampun, ternyata nggak mau baca kitab sucinya sendiri ya Bukan ampun. Oke masalah deh, itu. bilang Kan dong kalau kamu ini jijik kan- baca. Ya udah kita diam kan dulu. lagi Ya udah berada kamu di ngatur-ngatur dalam saya sisi. loh. Saya udah kasih bantu kamu nunjukin. Diam dulu. Saya ngasih data kok kamu yang ngatur saya. Udah mau Bukan, saya ngasih data sama kamu kamu. memberikan pernyataan Aduh, diam aku dulu. nggak- Saya ini bukan. Lalu. Iya, saya kasih kamu data tapi jangan kamu desak-desak saya loh. Saya ini bukan pembantumu, silakan, bukan budakmu. silakan. Dasar kamu ini kayak penjajah tau nggak sih? Iya, diam dulu. Gimana saya mau bisa kamu tuh ngomong terus? Saya lagi lihat HP pakai Ya, data iya, nih. silakan. Jangan Kalau kayak kamu ngomong ini terus, bukti kalau kapan? kamu tuh kayak sama. Jadi bukan. Kamu tuh nggak hewan. Hewan itu adalah makhluk yang tidak bisa diatur loh. Kamu bisa diatur nggak? Tidak buka, kita lagi ngomong. Ya udah diam. Ya udah diam. Mamak lampir. Ya udah diam. Ngomong Oh ya Kamu udah juga memang diam, berarti memang bukan? sampah. Berarti kamu tuh memang manusia nggak berguna. Sampah. Omongannya cuman ya kamu lihat nih Yesus. ngomong tapi mana? Udah. Iya, ini saya kasih data loh. Ya, ini loh saya kasih data lo kucing. Sabar ya kucing. Nih. Kamu Iya, lihat nih. silakan. Markus pasal Iya, ini saya tunjukin data. Kamu gimana sih? Aduh, kenapa sih orang Kristen ketawa lagi? Bang, Ini sadar kamu nggak baca sih, Markus Bang? nih. Kristen bang kayak gitu bang. Lah gimana? Ini mempermalukan gereja sih ini. Iya, ini nih saya tunjukin datanya. Ya ampun, kasihan banget lah gereja kalian punya jemaatnya kayak gini nih ya. Biarlah anak-anak kenyang dulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Tuhanmu mengatakan perempuan anjing, ini bermoral tidak? Anda paham gak apa yang dimaksud dengan kata tersebut dulu? Apa? Anjing di situ maksudnya kemana? Anjing itu merujuk kemana siapa? Enggak, saya tanya dulu. Anda paham gak arti Saya dari tanya kata anjing itu merujuk. Oke, Dari saya nggak arti- paham. Saya tanya kamu yang paham deh. Anjing itu merujuk kepada siapa? Oh, kamu merujuk nggak kepada paham. apa? Berarti kamu Ya kamu kan nggak yang paham kan? Jawab dulu dong. Berarti kamu Oke, nggak paham. saya lagi belajar sama kamu nih. Saya nggak paham. Kamu orang Kristen punya roh Tuhan. Ayo, saya mau lihat Tuhan Terus kamu kalau nggak membimbing paham, kamu bicara. Di situ, Iya, diam dulu. Kan saya mau jawab dong. kok kamu diam. ngatur saya sih?
Kamu dari tadi nggak ngejawab. Saya tanya anjing di situ merujuk kepada siapa, saudaraku? Iya saya jawab tapi kamu ngomong terus loh. Gimana saya mau Ya jawab? udah. Ya udah silakan. Silakan. Anjing merujuk kepada siapa? Silakan. Udah. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Ibu lagi apa itu? Lagi tinggi. Tarik nafas, tenang. Anjing Saya itu jawab, merujuk ya. kepada siapa, Kelamaan. saudaraku? Iya, sabarlah. Waduh, gimana sih? Kelamaan kayak nggak paham dia nih. Mau cari cerita. Bukan masalah itu loh. Biar nggak biar aja, nggak biar dia mempertontonkan kepada gerejanya beginilah kualitas mereka, nggak Bang apa-apa. Sal, kalau orang paham itu begitu ditanya, dia langsung menjelaskan dengan senang hati, Bang. Iya tenang. Berarti Bu Rifa nggak paham ya apa dari maksud kata tersebut. Saya bertanya kepada kamu, kalau saya paham itu merujuk kepada perempuan itu dikatakan anjing sama Yesus. Nah kalau kamu membantah, maka anjing itu merujuk kepada siapa, saudaraku? Yang dikatakan Yesus anjing di situ siapa? Ibu enggak, saya tanya dulu. Ibu paham nggak arti kata Aduh, itu? Iya tinggal jawab paham apa tidak gitu loh. Tadi udah dijawab. dan Saya dijelaskan paham. Oh, Ibu pemahamannya apa. paham. saya sudah Anda yang paham. belum, Bang. Kalau Anda Ibu yang belum. paham, berarti Anda kenapa belum Anda terlihat paham, mengangkat sebuah statement yang Anda belum terlihat paham. Anda bertanya tentang dari Silakan paham Bang tidak Bejo bisa ya. dijawab. Layani Bang Bejo, silakan Anda melayani Bang tidak Bejo. memberi tanggapan pemahaman Anda apa. Jadi yang paham kami jadinya, kamu enggak. Karena kamu berarti enggak Bang menjelaskan. Tejo paham. Kami paham sudah jelaskan tadi. Kau yang belum. Mana? Oh. Mana tanggapanmu? Kalau udah- Pernyataan kalau- pahammu mana buktinya? Kalau kalian Mana udah buktinya paham, pernyataan terus apa pahammu yang dengan dipermasalahkan? tuduhan tidak paham itu tadi mana buktinya? Iya, kalau Abang Bejo sudah paham, kenapa dipermasalahkan? Kalau tadi kami nyatakan berarti benar ya? Kalau kau terima ya? Oke lanjut diri Pak. Kan kalian udah Baik. paham. Berarti Oke, apalagi saya yang mempermasalahkan. Permasalahannya adalah Tuhanmu tidak bermoral mengatakan perempuan anjing, tapi ketika aku mengatakan orang tidak beradab di sini sampah, kamu keberatan. Sementara Tuhanmu mengatakan perempuan lain itu anjing yang tidak salah. Saya mengatakan orang lain sampah karena dia menghujat dan tidak berguna buat peradaban. Saya katakan sampah. Sampah masyarakat itu adalah sebuah perkataan metafora atau bukan, itu perumpamaan namanya. Metafora. Kenapa? Dia Oke. bukan metafora. Iya, saya akan ganti baru. Kamu tahu arti metafora apa? Arti metafora apa? Metafora apa? Laju. Dengan modal ketawa terus apa coba? Kamu ketawa tadi buat apa gunanya? Metafora artinya apa emang? Kamu tahu metafora lucu artinya? aja. Iya, lucunya di mana? Apakah mengatakan manusia Ada tidak berguna manfaat itu di adalah Kristen, sampah? Nah, Bang, Coba, kau nanti mau tanya manfaat di deh. Kristen? Nggak, saya tanya. Kayaknya kau nggak manfaat di Kristen, Bang. Nggak Metamorfosis. bisa Tunggu, menjelaskan apa-apa, tunggu, bentar, Bang Bejo, Bang Bejo. Dia bilang metamorfosis. Kamu metafora dan metamorfosis. Astagfirullahaladzim, kayak gini kualitas umat kita nih. Pantas lah Kristen. Kita itu dengar Bu Rifa, kita itu bukan belajar tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. IPA, metafora tentang IPA. Astagfirullah. Bu Rifa ini ada-ada aja deh. Metafora tentang IPA, guys. Bang, kamu kenapa? Ada masalah Aduh. kejiwaan kayaknya. Enggak, aku langsung bahagia loh bisa datang di sini, bener loh. Bener Bu Rifa. Istilah metafora Aku di lagi IPA bahagia. itu apa artinya? Aku lagi Kalau bahagia kalau aku bisa istilah ngomong. IPA, Dek, Dek, ya, istilah Mbak. metafora dalam kaidah ilmu IPA itu. Istilah metafora dalam ilmu ya. IPA itu apa? Makanya aku ketawa Bu. Kenapa Anda kaitkan di dalam seperti begini? Pelajaran Iya, metafora dalam kaidah IPA itu apa? Apa arti metafora dalam pelajaran IPA, Dek? berarti Ibu nggak tahu. Metamorfosis disamain sama metafora. Astagfirullah. Ibu nggak tahu. Astaga, Dek, belajar dulu ya, Dek ya. Ibu Udah, nggak tahu. udah, kamu belajar dulu. Kayaknya kamu belajar dulu deh. Belajar dulu jadi ya Allah, ya Tuhan. Metafora katanya masalah IPA, disamain lagi metamorfosis. Metamorfosis katanya, metafora. Oh my god, ya Allah, begini pantas sih mereka Kristen ya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya aku bilang umat Islam belajar ya biar jangan sampai ke orang-orang seperti tadi. Kasian banget loh orang-orang seperti itu loh. Dia minta naik lagi loh. Coba, dia mau naik lagi mau ngapain coba? Seperti itu loh. Waduh. Dia mau naik lagi mau ngapain? Kualitas kalian seperti begitu ya, turunin orang, jangan dong. Terus gunanya kamu di sini ngapain? Ya kita seru-seruan dulu lah, sebelum bisa kita lebih Bukan di sini, maaf ya. Tetap Kristen, Di sini bukan tempat seru-seruan. Di sini tempat ini ya. Ini mempermalukan gereja. Pantesan gereja banyak dijual ya kalau jemaatnya kayak gini semua.
Metafora itu pembelajaran IPA, guys. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, bisa nggak sih orang Kristen tuh sebelum bicara tuh berpikir dulu gitu biar nggak bikin malu keluarga kalian. Aku nggak ada niat mempermalukan kalian loh. Aku nggak mau kalian dipermalukan. Makanya aku tuh nggak tampilin muka kalian di YouTube. Halo Feby Dino kok, Dino. Halo, halo Uni. Muslim dan Muslim. Kedengeran nggak Uni? Iya. Uni, Kedengeran, cuma brother. 20 detik aja. Saya Muslim, Uni ngefans banget sama Uni Riva. Thank you. Sehat selalu Uni. Allah syukron bang, kasih paus bang. Tunggu. Enggak salah. Tapi dari cara bicaranya nih ya, ini kayaknya kuliah di mana nih? Aku nggak di Indo Uni. Aku tahu. Kenapa orang pinter itu cara bicaranya tuh bisa ditebak gitu ya? Kenapa? Pertama adalah terstruktur. Yang kedua, orang-orang yang memang punya intelektualitas itu vokabularinya tuh jelas bicara gitu. Itu cara menilai. Kan aku nih calon guru nih, kan aku ngambil jurusan PAI, maka aku bisa melihat orang anak itu cerdas atau tidak dari gestur bicaranya tuh. Kalau dia bicara jelas gitu, artinya semua mengalir dari otaknya. Nah, Bang Feby ini teman-teman salah satu orang yang punya intelektualitas nih, tapi aku nggak tahu apa gitu. Amin, thank you Uni. Semoga sehat selalu juga. Ada di mana, brother? Aku Ada di Europe. Enggak. Aku di Jakarta. Udah balik ke Indo. Kapan kembali lagi keluar? Di Indo aja Uni. Kenapa nggak kabur aja dulu? Kabur aja, keren. Kalau aku bicara tentang ini, diskusi lintas agama ini tuh lagi marak-marak juga terjadi di luar gitu. Kalau seandainya di luar tuh bisa lebih berdakwah. Ada niat mau berdakwah? Kayaknya belum Uni. Karena kayaknya ilmuku terkait dengan Islam itu sendiri takutnya dipertanyakan balik gitu sama orang sana, kan kita kalau nggak bisa jawab susah juga ya Uni ya. Seperti itu. Tapi harusnya kalau orang luar sih sepertinya mereka lebih open minded sih Uni, sepertinya ya. Ya, kebanyakan dari mereka itu lebih menggunakan pendekatan rasio. Kalau seandainya kita bicara tentang Tuhan, mereka terpuaskan akalnya dulu, baru mereka terima tuh biasanya. Betul. Karena orang-orang di luar sana mindsetnya itu bukan mindset spiritual, tapi mindset bukan metafisik tapi fisik gitu loh. Betul. Jadi kalau kita mampu memuaskan akal mereka dalam menjelaskan ketuhanan, itu bisa masuk ke relung hati mereka tuh. Betul. Karena karakter kita sama orang coba di Indonesia ini orang Kristen itu sudah berdamai. Tuhanmu mati, aku mati. Mikana contohnya, dia bilang Bapak itu yang jadi Tuhan, mati. Coba itu pertanyakan di Eropa, mereka kan banyak cara untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu nggak mati seperti yang kita maksud. Aduh, ngelek. Nah, jadi aku bilang di Indonesia ini teman-teman Kristen kita yang diskusi lintas agama ini sudah bahkan bayangkan ya, pendeta sekelas Verbum Veritatis MBM itu nggak laku. Yang laku tuh justru Edis yang nggak tahu siapa, kredibilitasnya apa, pernah sekolah di mana gitu. Iya. Kalian lebih seperti Iya, itu. setuju. Thank you nih udah dinaikin ke live. Sehat selalu semua. Thank you. Siap Feby, sama-sama. Semoga juga sukses ya dalam karirnya, dalam urusannya. Iya, thank you nih. Ya, aku turunin ya. Teman-teman tau nggak, ciri-ciri orang cerdas itu setiap perkataannya itu tepat itu gini. Dia berbicara tepat, mudah dipahami, tepat gitu loh. Ya, artinya tuh dia udah ada di otak dia tuh, dan itu keluar ngalir gitu. Panjang, simpel, tapi semua orang paham. Itu cerdas itu. Tapi mudah dipahami. Nah, kalau Sachio ini, ya si Sachio ini, mohon maaf ya, aku nggak mau bilang dia blow on atau bodoh ya, cuman ini kita jadikan contoh ya, perbandingan antara saudara kita yang tadi dengan Sachio nih. Yang tadi teman-teman dengar ya, terstruktur bicaranya, emosinya teratur. Ada gangguan. Ajaran kasih nih. Ajaran Aduh, kasih. terima kasih Tuhan telah memberikan temperaturnya berapa, orang-orang Sis? penghibur. Celsius. Terima kasih Temperaturnya Tuhan Yesus. saat ini Engkau memberikan berapa? orang-orang penghibur di dunia ini.
Sehat Walaupun pasti. mereka memberikan sebuah perbedaan, tapi saya bahagia kok Bu Rifa. Saya sangat senang. Saya tidak peduli Diskusi. sama yang Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Nah, coba perhatikan ya. Enggak, Peduli apa? saya nggak mau bahas tentang agama dulu. Kita bahas perilaku dulu ya. Kita bahas perilaku ya. Dia bilang begini barusan. Dia bilang begini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberi penghibur. Walaupun mereka sebuah omongannya aja itu tidak menggunakan diksi yang tepat. Orang dia bilang sebuah. Jadi gini. Ciri-ciri orang cerdas itu adalah dia bisa menemukan kata yang tepat untuk apa yang dia maksud. Makanya di dunia akademik itu istilah-istilah itu penting kita paham secara etimologi, terminologi, dan esensi. Halo Bang Musafir TikTok, Muslim dan Muslim. Ya, bisa tunjukin di ayat keberapa larangan poligami dalam Kristen untuk seluruh manusia, Bang? Tolong ya orang Kristen bantuin teman kalian cariin dalil larangan poligami dalam Bible kata Yesus ya. Tolong ya. Berapa? Bisa buka kitab suci online Markus 10 baca sampai habis. Markus 10 baca sampai habis. Oh Yang gitu. membatalkan hukum Satu Musa ayat aja lah yang kasih. bisa diajak poligami karena tegar tengkuknya Israel, maka Mana itu? Duh, berarti semua hukum Musa udah nggak yang mana? Mana Yesus membatalkan hukum Musa mana? caranya gimana supaya bisa menampilkan? Kesebutin aja ayatnya biar aku yang bacain. Aku turun dulu Bang Yonat, katanya delay Bang. Kalau ke aku sih lancar menurut Pak. Aman Uni. Enggak ada delay guys, kaliannya aja. Kami aja ngobrolnya Aman. bagus kok, kaliannya aja yang Aman. ngedengarnya Ada delay. Perceraian. Kami di sini. Di ayat Iya ayat mana 4 tentang ya? larangan poligami Ayat mana? 4 itu Musa yang Mana supaya mengizinkan. bisa menampilkan gambar? Ayat 4. Bukan abangku, ayatnya sebutin biar kita bukain, kita baca. Ayat 4 itu perceraian, bukan poligami. Baca sampai habis tuh loh. Jangan baca setengah-setengah. Bang, Ayat jangan 7 gitu ayat bang. 7-nya pernikahan. Abang suami jangan istri. kayak gitu. Kalau abang suruh Ayat kami baca Bible, kami itu satu kitab udah baca. Abang di sini yang membuktikan kalau ada larangan poligami. Kok abang suruh saya yang baca? Kan abang yang jawab. Kalau abang tidak mampu menjawab ya jangan ngejawab abangku. Kan abang yang mau menjawab di sini. Kan gitu. Coba Bang, kalau kami Abangku baca kalau- jadi bingung Bang. Ayat 4-nya boleh bercerai, ayat 9-nya nggak boleh diceraikan. Jadi yang betul apa isinya nih mengenai Markus 10? Jangan kami Ya, kita jelaskan, sapa bingung lagi nanti, nih. Bang. Kita sapa lagi nih. Ada Red Apple 2025, Muslim dan Muslim. Halo, Halo Bang Red Apple, Muslim dan Muslim abangku. saya Christian. Oke, tema kita adalah apa manfaat Yesus untuk peradaban, implikasi kehadiran Yesus di dunia untuk peradaban. Karena kalau itu dipertanyakan kepada saya pribadi, saya bisa menjawab apa manfaat Nabi Muhammad untuk peradaban. Bisa kita diskusi tentang hal itu, manfaat. Karena gini, alasan saya mengajak teman-teman Kristen mendiskusikan itu, banyak teman-teman Kristen yang mengatakan Tuhan kami sudah bangkit dan hidup, Nabi kamu masih meninggal. Pertanyaannya adalah manfaatnya apa gitu. Jadi saya membawa ke ranah itu ya. Kita bicara tentang peradaban ya Bang, bukan tentang janji surga, keselamatan ya. Silakan Bangku, 2 menit untuk prolog. Sebelum itu saya mau, sebab saya tengok ada banyak orang live ya. Saya harap perbincangan tentang agama itu untuk membolehkan semua orang mencari kebenaran, bukan Absolutely. kita mau merasa menang. Sebab kalau kita mengatakan saya menang, kamu kalah. Pasti ada yang Izin Abang Red tidak Apple. berbeda, kan? Abang Red Apple izin. Interupsi. Oke. Bang, teknis diskusi di Komal ini
sudah diterapkan dari tadi bahwa di sini bukan perkara menang kalah. Tidak perlu kita bicara teknis diskusi di sini, tapi langsung saja masuk ke ranah substansi. Abang mau sepakat diskusi dengan kami atau tidak? Nanti abang akan tahu bagaimana treatment kami menghadapi teman-teman Kristen, bang. Kami tergantung siapa yang kami hadapi. Kami tidak akan mungkin kurang ajar kepada orang-orang santun seperti abang ini, tapi kami juga tidak perlu kurang ajar menghadapi orang kurang ajar. Kami bisa turunkan kok kalau orang-orang tidak berguna buat peradaban. Maka jangan kita bicara bagaimana diskusi. 6 tahun kami, bahkan lebih bertahun-tahun kami sudah dialektika lintas iman. Abang di sini kami izinkan naik, tidak perlu bicara teknis karena itu hanya buang-buang waktu. Silakan kita masuk ke substansi diskusi abangku. Abang mau tidak kita membahas apa guna Yesus buat peradaban, apa guna Nabi Muhammad buat peradaban? Gimana? Mau tidak? Oke. Oke, baik. Kalau dikatakan Silakan. tentang peradaban, saya secara jujur lah sebagai orang Kristen, saya juga sudah baca Al-Quran. Saya melihat apa yang dibawa Yesus itu membentuk manusia ke arah yang lebih baik. Maksudnya membentuk Langsung buktikan bang. Sebentar, Itu peradaban. Bang, abang maaf. Peradaban itu yang nampak bang, hati itu nggak nampak ya. Maaf ya. Saya tidak bicara tentang yang tidak nampak, yang abstrak. Abang bicara hati itu bukan sesuatu yang nampak. Peradaban bang. Peradaban itu apa yang nampak, perubahan dari tahun by tahun karena suatu ajaran misalnya. Peradaban yang terjadi di Eropa contoh itu justru rusak gara-gara Kristen. Contoh, adanya otoritas tertinggi dari gereja menjadi Dark Age, abad kegelapan, di mana orang lagi tidak boleh mengimani agamanya yang berbeda tapi dihabisi nyawanya. Itu namanya agama yang merusak peradaban. Inkuisisi 600 tahun kurang lebih. Kemudian kolonialisme itu adalah penjajahan yang divalidasi sama agama. Doktrinnya apa? Doktrin interkaitera. Kemudian apalagi perang salib. Perang salib itu adalah perang penjajahan untuk menghabisi orang-orang yang dianggap musuh untuk merebut makam suci Tuhan. Lagi-lagi agama dibawa untuk merusak peradaban. Kemudian apalagi bang, genosida di suku aborigin, genosida suku Indian. Nah itu juga adalah perusakan peradaban. Pertanyaan saya, kalau bang bicara tentang hati, ya hati siapa yang mau kita bahas? Repot nanti kita. Ya silakan. Jawab bang, aku disuruh narasi bang nih, waktunya dikasih 3 menit. Oke, siap. Bang Musafir diam dulu ya, Bang Red Apple lagi bicara. Oke, begini, segala yang Anda bicarakan yang itu tidak berdasarkan ajaran Yesus ya. Walaupun mereka melakukan semua peperangan, itu tidak berdasarkan ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus. Dari mana Anda tahu? Ya, dari mana Anda tahu? Alkitab. Contoh Yesus, kamu. Oke. Karena aku tahu kamu tahu Alkitab dan kamu tahu bahwa Yesus mengajarkan tentang cinta kasih. Pertama itu. Di mana coba? Cinta kasih yang mana? Bentar. Sama saya tuh kalau bicara jangan kayak gitu bang. Panjang kali lebar tapi nggak ada isinya, ngapain? Coba tunjukkan ajaran kasih yang diimplementasikan oleh orang sehingga peradaban jadi berubah. Ayat yang mana bang? Coba. Yang mana yang dijalankan oleh manusia yang relevan untuk dijalankan? Ada satu negara yang jalankan lalu peradabannya langsung berubah. Kalau masalah ajaran kasih bang nggak perlu jadi beragama. Ajaran kasih ateis juga bisa mengasihi. Saya tanya ajaran Yesus dan manfaat Yesus untuk peradaban. Manfaat Yesusnya. Nabi Muhammad ada manfaat buat peradaban. Satu, merubah jazirah Arab yang tadinya berpecah belah antar suku dan suku, menyatukannya dalam Islam. Kemudian mengajak Islam untuk menyebar, kemudian merubah yang dunia yang udah rusak, Eropa rusak itu dirubah sama ilmuwan-ilmuwan Islam. Ide dan gagasannya itu Nabi Muhammad yang ngajarin. Nah, ajaran Yesus yang merubah peradaban, ajaran yang mana? Ajaran yang mana? Buktinya yang mana? Aduh, Bang Musafir jangan dulu, saya sama Bang Apple dulu. Coba tunjukin satu ajaran Yesus yang diajarkan kemudian diikuti oleh orang Kristen yang merubah peradaban menjadi Bang, saya lagi ngomong sama Bang Red Apple. Bang Musafir diam dulu. Loh, abang nggak menghargai Bang Red Apple, dia Kristen. Abang justru nggak menghargai dia. Tadi abang diam. Bang Red Apple lagi diskusi sama saya berdua. Kenapa abang masuk dan memotong? Abang seolah-olah mengatakan bahwa Bang Red Apple nggak mampu menjawab. Hargai saudara abang Kristen di sini. Dia lagi diskusi sama saya. Kalau abang tidak diajarkan adab di rumah ya, mohon maaf. Belajar adab di sini ya. Di sini tuh nggak boleh motong-motong pembicaraan kalau orang lagi ngomong. Anak kecil, aduh bang, memang abang nggak diajarkan adab di rumah abang ya. Kasar sekali kata-kata abang itu loh. Ya,
Abang memang diajarkan di rumah begitu ya, ngata-ngatain perempuan anjing ya? Bukan, kau perempuan juga tuh kayak tuh. Iya, Yesus memang gitu bang, ngajarin perempuan itu dikatain anjing. Tapi jangan di sini abang bilang, kami umat Islam nggak diajarin kayak gitu. Kau terlalu ngerocos. Iya, tapi masalahnya saya memang harus nyerocos karena saya lagi ngomong sama Bang Red Apple. Kau mau cari Abang itu kalau nggak punya adab, belajar adab di sini bang. Yang pertama jangan potong orang bicara. Anak kecil kalau orang dewasa jangan ikut bicara, nggak boleh. Ya, Dek. Sabar ya, Dek. Oke, Dek, kalau nggak diajarin adab di rumah, sini Uni ajarin adab, Dek. Boleh kok. Ya, Bang Red Apple, silakan lanjut lagi, Bang Red Apple. Oke, kalau oke dari sini saya mau bicara ya. Matius 22 ayat 37 hingga Oke, 40. kita bahas. Satu-satu aja, Bang, jangan banyak-banyak, satu aja dulu. Matius 22 37 hingga 40. Bentar. Matius pasal berapa abangku? Matius 22 ayat 37 22 ayat 37. 37 kita baca. 40. Hingga 40 ya. Oke, kita bahas ya. Kasihilah Tuhan Theosmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengasihi Tuhan? Yang kedua adalah bagaimana cara mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri? Maka pertanyaannya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Silakan dijawab. Oke. Yesus mengatakan, jikalau kamu mau orang mengasihi kamu, kamu harus mengasihi orang itu juga. Jadi perlakukan sesuatu yang kamu mau orang lakukan terhadap diri kamu, itu ajarannya. Nah, berarti Anda boleh menampar di orang sini bolak-balik ya? Ya sudah, kalau gitu Anda dapat. disuruh ya. Bang, bentar Bang, Abang jangan ini. Yesus mengajarkan apa yang ingin kau lakukan ke orang lain, maka itu yang apa yang kau ingin orang lain berlaku kepadamu, maka lakukan itu kepada orang lain. Nah, Yesus mengajarkan apabila pipi kirimu ditampar, berikan yang kanan. Berarti kau akan tampar orang bolak-balik karena kau melakukan itu terhadap dirimu gitu. Yesus ajarkan pikul salib. Berarti ketika kau diajarkan pikul salib, maka kau harus suruh orang juga pikul salib. Loh, katanya mengasihi diri sendiri, seperti katanya mengasihi orang lain seperti ya sudah, apa pengertian dari pikul salib abangku? Artinya itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di mana tertulis itu bang? Karena itu satu ayat dengan teks berbeda. Yang pertama adalah jangan membalas orang yang jahat kepadamu. Yang kedua, apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan. Itu ada dua perbuatan di situ loh. Satu adalah larangan, satu adalah perintah. Abang jangan, saya baca kitab abang ya. Nah, saya juga baca itu. Diksi pertama, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu baru abang bilang bahwa kita tidak boleh melawan orang jahat. Tapi perintah yang kedua adalah perintah, ini kan larangan nih, jangan melawan orang yang jahat padamu. Abang nggak boleh, abang kalau seandainya dijajah sama satu negara, abang nggak boleh ngelawan. Itu ajaran Yesus. Itu tidak memperbaiki peradaban bang, justru merusak peradaban itu, memperboleh penjajahan. Itu salahnya di sana. Karena dalam teologi dalam ajaran Kristen mempertahankan itu bisa, tetapi membalas di mana tuh dalilnya? Di mana dalilnya bahwa tampar pipi kiri kasih kanan itu bang, tau nggak, membalas kejahatan tuh gini bang, istri abang diperkosa, maka balasannya bini orang abang perkosa. Itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan seperti yang dilakukan Tuhan dalam perjanjian lama. Tuhan dalam perjanjian lama ketika Daud mengambil bini orang, dia mengambil istri Daud untuk ditiduri orang. Itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Perzinahan dihukum dengan perzinahan baru. Tuhan abang pernah lakukan itu loh. Tapi yang disuruh Yesus itu adalah apabila pipi kiri kau ditampar, kau harus kasih yang kanan. Artinya kalau ada orang jahat kepada kau biarkan dia berbuat jahat lagi. Nah, silakan kalau tidak, diam dulu Musafir. Musafir belajar adab dulu, mamanya nggak ngajarin adab. Itu pengertian secara direct ya, bukan pengertian Alkitab. Abang akui, tunggu, bentar. Wait, sebentar. Abang akui secara tekstual memang begitu pengertiannya? Tidak, itu tulisan tekstual itu ada simboliknya.
Jadi Saya tanya secara tekstual gimana maknanya? Saya mau secara tekstual dulu baru konteks. Silakan. Tekstualnya gimana maknanya itu? Tekstualnya itu tampar kiri bagi kanan. Apa maksudnya itu? Secara tekstual. Musafir, diam dulu. Kamu nggak beradab. Kamu lagi belajar adab di sini. Kamu belajar orang dewasa diskusi begini ya, Dek. Kamu lihat musafir ya. Iya, diam. Udah. Kamu tuh bukan anak haram loh, musafir. Nah, Red Apple, Bang Red Apple, secara tekstual, apa yang dimaksud tekstual loh? Saya nggak bicara doktrin ya. Kalau pipimu ditampar, maka kau berikan pipimu sebelah. Apa artinya dalam kaidah bahasa Indonesia, Bangku? Jangan membalas dendam, artinya kau bodoh sekali, mengerti itu saja kau bodoh. Balas dendam itu artinya membalas kejahatan, ya. Kau kalau ada orang memperkosa istrimu, kau perkosa bini orang, itu namanya balas dendam. Di situ bodoh. perintahnya adalah, iya kau pintar, iya kamu pintar, ya udah kamu pintar ya, musafir ya. Anak bunda pintar ya, musafir ya, nggak belajar adab. Oh ya udah, aku sekolah di kampus PAI. Nggak usah lagi, nggak perlu kau tahu lah sekolahku di mana. Kampus itu aja kau bangga. Aku ada roh Tuhan dalam diriku. Roh Tuhanmu ada dalam diriku sekarang ini ya. Yaudah turun. Disuruh belajar adab di sini malah nggak mau. Kamu dapat gratis belajar adab di sini loh, brother. Kenapa sih kalian kelihatan banget gitu nggak suka belajar adab gitu ya? Oke, Bang Red Apple, saya mau tanya sekali lagi ya, Bangku. Secara tekstual, apa yang dimaksud apabila Bang Red Apple pipinya ditampar yang kiri, maka Bang Red Apple kasih yang kanan? Sama dengan maknanya dalam bahasa Indonesia apa, Bang? Oke, benar. Kalau kamu baca secara direct translation ya seperti itu. Bagi Thank you kiri, so much. bagi kiri, bagi kanan. Itu. Tapi kalau kamu mengerti secara direct Wait, translation. Bang. Wait a minute. We talking about text, not about context. After this, we talking about your interpretation. It's okay, ya. Wait a minute. Saya kan tadi bicara tekstual. Bagaimana mungkin, Bang, secara tekstual dipahami seperti itu, lalu Anda larikan? Oke, saya mau interpretasi Anda, tapi pakai data ya. Karena kalau seandainya Anda bilang bahwa maknanya nggak begitu, apa otoritas Anda mentafsir kitab Anda? Silakan. Oke, kalau gitu kita harus baca semua ya, karena kalau one by one itu pasti. Go ahead. I want you read one perikop and you explain to me how you can understand that the chapter. Oke, dengar sini ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminta darimu. Itu ayatnya ya. Ya apa? Interpretasinya apa, brother? Interpretasinya Yesus Apakah mengajarkan hukum kasih apa ajarannya? dan pengampunan yang lebih tinggi daripada pembalasan. Yang Anda baca itu tadi tuh ya, Bang, sebanyak itu ayat perintah-perintah Yesus apa? Okay. Kamu harus mengerti ya, Alkitab itu I know you smart people, guys. Bang. I know you. Saya tahu Anda paham itu. Interpretasi Anda tentang ayat itu saya mau dengarkan. Interpretasi, your interpretation, please. Kalau my own interpretation is actually yes, like this, your own. It's okay. Okay, if you think about the previous covenant in Old Testament, it was talking about mostly bila diajarkan untuk balas kejahatan mereka kalau kamu tengok tengok apa yang berlaku dengan Israel. Sir, wait, sir. We're talking about Jesus, not Old Testament, but Aku New mau bagi Testament. contoh sih apa yang berlaku sebagai Israel dengan Palestina sekarang kena ajaran itu. Setiap orang yang membalas mereka akan dibalas dengan hal yang sama. Makanya Who command? Wait, sir. Who command to what Israel do? Who commanded to replay? Siapa yang kasih ajar itu?
Itu ajaran dalam Old Testament. No, I just asking. Who teach Israel replay? Siapa yang ngajarin Israel, yang merintah komen? Who comment Israel untuk replay? Apa yang mereka lakukan itu, yang bilang itu siapa? Yang suruh siapa? Siapa lakukan itu? Musa. Siapa yang suruh? Itu Musa. Musa? Musa? Iya. Iya. Musa not God? Not God? Bukan Oke, Tuhan? Musa di guide by God, of course. Kalau Oke, berarti yang nyuruh untuk Wah, manusia ini terlalu besar ya. Oke, aku no, bilang no, not to be, short. no. Oh, short like this ya, Just short like you, this. you say using Old Testament. I bring you going to Old Testament right now. Itu baru besar. Karena Anda yang bawa. Saya santai dari tadi mau bahas tentang ajaran Yesus. Ya, you tapi bring me to Tapi there. yang Yesus itu katakan itu dia membalikan ajaran yang berlaku dalam Old Testament. Berarti ajaran Old Testament itu benar atau salah? Old Testament itu benar pada waktu itu karena keadaannya tidak Pada sama waktu seperti itu, pada waktu oke. Yesus. Pada waktu itu Tuhan mengajarkan untuk balas kejahatan dengan kejahatan. Karena manusia punya otak tidak berkembang pada waktu itu, moralitasnya rendah. Saya tidak. Dari mana Anda tahu moralitasnya mereka rendah? Dari mana mereka Anda tahu? Kita lihat sejarah mereka terus berhantam. Sekarang tidak pernah manusia berhenti. moralitasnya, sekarang manusia otaknya berkembang dan moralitasnya tinggi. Lebih beredukasi. Apa parameternya? Jadi beza zaman. Apa Sekarang parameternya? Apa parameter? Wait, apa parameternya? Bahwa Anda bilang orang dulu lebih tidak bermoral daripada sekarang. Apa parameternya? Ada penelitiannya itu. kalau kita bicara penelitian Terlalu itu, jauh Anda give me assume, your assumption, you give me assume. Dari tadi not Anda assume. berasumsi. It's not assume. This It is is assume. No, wait, give me proof kalau Anda yang bilang tadi bahwa orang zaman dulu lebih tidak bermoral daripada orang sekarang. Coba lihat, tunjukkan peradabannya bahwa orang sekarang lebih bermoral daripada orang dulu. Tunjukkan sama saya datanya. saya Literation. tidak perlu tunjukkan data sebenarnya. Nah, artinya Kamu assume. dalam Ini buku kamu assume. sendiri, kamu menganggap Muhammad datang untuk membetulkan apa yang berlaku di Arab Saudi sana, kubur anak mereka sendiri banyak. Brother, Ya kan? justru Anda justru ditampar dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu meluruskan orang yang semakin bobrok, bukan mengatakan bahwa orang tahu dulu itu lebih bobrok. Anda bilang kan di zaman Old Testament. Saya tanya tadi, Anda seolah menjadi Tuhan di sini. You di sini jadi Tuhan. Saya tanya, kenapa Tuhan Anda yang katanya maha adil itu, dan ini tidak konsisten ya? Waktu Old Testament dia ajarkan tampar pipi kiri, tampar lagi, mata ganti mata. Anda bilang itu relevan dengan pada masa itu. Kenapa orang pada saat itu tidak bermoral? Anda yang menjawab apa yang dikehendaki Tuhan Anda. Harusnya biarkan Tuhan Anda yang jawab. Kenapa dia begitu? Mana dalilnya bahwa Tuhan Anda mengajarkan itu karena manusia tidak bermoral zaman dulu. Inilah kalian selalu jadi Tuhan depan kami umat Islam. Oke, Kalian dengar assume. sini. Kamu diam dulu. Pada Saya mau waktu data. itu, data sejarahnya, kalau kamu baca dalam Old Testament sendiri, karena kamu sudah baca, peperangan itu terus berlaku. Orang kurang beredukasi. Orang kerjanya mau berperang terus, mau berperang Tunjuk sama terus, saya, mau tunjuk perang. sama saya datanya. Yang mana? Yang menyuruh perang itu Tuhan kamu loh. Orang yang tidak mau berperang aja disuruh perang sama Tuhan kamu loh. Tidak seperti itu. Oke, saya tunjukkan datanya. Oke, saya tunjukkan datanya. Oke, saya tunjukkan datanya. Tunggu. Anda tahu tidak kalau orang Israel itu berperang itu Tuhan Anda loh yang suruh loh. Nih. Anda baca Mereka pertama diserang sekali. terus pada waktu itu. Tunjuk ayatnya. Saya bisa tunjukkan kalau Tuhan Anda yang suruh orang memerangi orang yang tidak memerangi mereka. Kamu loh. cuma baca satu ayat kan? Oke, bisa tunjukkan dulu. Satu perikop, brother. Sebentar ya. Aduh, kok begini sih kalian? Kenapa kalian tidak baca dulu kitab kalian lalu menghadapi kami umat Islam yang sudah baca kitab kalian? Ada peperangan yang orang tuh enggak. Nih. Kalian banyak juga Anda salah lihat ya? dalam mengambil Bukti, ayat proof. kita. Sir, kalau bicara itu pakai bukti, sir. Sir, wait, sir. Literally, I give can you- see that. Okay, listen first. If both of us talking, we cannot get. Oke, go like ahead. this. Listen ya. I listen you, oke? Tapi nanti gantian ya. Al-Quran dan Alkitab itu cara penulisan tidak sama. First, second, Kita nggak bahas itu, brother. Don't go buku yang anywhere, dinilai- please. Don't go Listen, anywhere. Buku yang dinilai itu bukan satu keping tulisan. Alkitab bisa jawab diri sendiri, tetapi Al-Quran tidak. Itu secara benar. Saya sudah baca Al-Quran. Oke, kalau gitu pertanyaan saya ketika Anda Tuhan memerlukan tafsir dan Wait a dari minute. macam-macam dan memerlukan Agama hadis Anda kan? tidak perlu tafsir. Oke, agama Anda tidak perlu tafsir? Tidak, Alkitab bisa menjawab diri Oke, sendiri. jelaskan kepada saya ketika Tuhan dalam perjanjian lama mencukur bulu paha dengan pisau yang dipinjam ke Raja Asur. Apakah betul-betul dia lagi cabut bulu kah?
pisau dicukur, itu pasti simbolik gitu. Tuhan Anda meminjam pisau cukur ke negeri Asyur lalu mencukur bulu paha. Jangan tafsir loh. Apa? Your interpretation itu tafsir. Interpretation. Tadi Anda bilang ketika Yesus mengatakan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, Anda bilang jangan tafsir. Itu Anda saja sudah interpretasi loh tadi. You hypocrite, my brother. You No, hypocrite, it's not sir. hypocrite. It's not hypocrite. Yeah, your Karena kamu ambil interpretation ayat your itu book. saja. You only read like that. You look No, at the no. entire If New you Testament. read like textual No. directly, your God not relevant. Your God not relevant No. with this day. Nah. Ya, nah, tampar pipi kiri kasih kanan. Siapa negara yang pernah melakukan itu? Anda menginterpretasikan kitab Anda lalu Anda bilang kami nggak boleh tafsir. Ini funny, sir. Ini funny banget, sir. Funny. Orang No, kayak Anda ini lucu, itu hipokrit. terjawab dari Alkitab tersendiri. Makanya kamu bisa lihat banyak ayat mengajarkan Di mana? tentang Di ayat kasih. mana? Di ayat mana Yesus mengajarkan maksud dari tampar pipi kiri kasih kanan itu adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mana dalilnya? Oke. Give me chapter. Don't lie to me, okay? I read your book all. So I know. Tuhan yang menyuruh berperang. Aku sudah banyak lihat itu. I know you. Aku sudah banyak lihat. I know you, I know you Cara sudah. bicaranya Apa? itu aku sudah tahu. Tidak Ya, kamu baca apa? tapi kamu tidak mengerti. Ya, If ya you bantah. dare to- If I'm not understand with your book, ya, if I'm Oh, ya. not understand about your book, please explain to me everything about your book. Explain to me without interpretation, because tafsir fasara equal with interpretation. So, if you want to explain to me your book, don't use interpretation. You say what? My own interpretation. You hypocrite, sir. Come on, go on. Explain to me about your book. Don't use interpretation. Come on. Yesus suruh apa? Apabila ada yang jalan kepadamu, minta 1 mil, jalan 2 mil. Jangan Anda jelaskan dengan interpretation. Anda tidak mengerti apa-apa tentang metodologi dalam Islam. Ya. Dan Anda sendiri adalah orang yang melanggar. You're not consistent, sir. You inconsistent. You say don't use interpretation, but you my own interpretation. What the hell that, sir? Please be honest. Please be honest. Come on. We talking about what? Nah, di Right now, selanjutnya what kamu our bicara topic? tadi ya, kamu tengah mendengar firman mata ganti gigi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, this is Matius 5:38 hingga 44. Oke, coba kamu buka dulu. Matius 5:38 hingga 44 ya. Matius 5 Ayat 38 38. hingga 44. Oke. Saya bacakan ya. I read for you. Oke. Kamu Listen to me bacakan. ya. Oke. Kamu telah mendengar firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman. Artinya Tuhan pernah berfirman. Apa firman Tuhan itu dulu? Mata ganti mata. Oke, dan gigi ganti gigi. This is Jesus or who? This is Jesus, sir. Itu ya, of course. I mean, it is Jesus. Oke. Inkonsisten ya, dia berubah sesuai dengan zaman. Oke. Tetapi Ya, aku berkata of course. kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kamu tidak boleh melawan orang jahat kepadamu, oke? Ya. Oke? Oke. Ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan, slowly but sure. Oke? Nah, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Aku ilustrasikan dulu. Aku bicara sama kamu, Pak. Aku bilang begini. No, Pak. kamu baca dulu keseluruhan, baru kita bicara. We talking about this topic, sir. No. This topic is not only this word. Oke. Oke, saya mengalah buat Anda ya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu.
Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Anda sekarang saya tanya nih, dalam konteks ayat ini, 43 ada nggak di verse and sini 44. Yurid? Karena saya nggak mau, Kamu saya mau telah fokus. mendengar firman, kasihilah sesamamu Hmm. manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah Hmm. musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke. It's very clear kan? Not clear about comment Yesus. You know, Okay, jadi ketika now- Anda, jadi ini seolah-olah Yesus bicara nggak ada gunanya ya. Yesus bilang begini, tapi aku berkata padamu, janganlah, ini larangan. Sir, you understand about Indonesia? Ya, ngerti bahasa? Ngerti kan? Ngerti. Apa arti janganlah dalam kaidah bahasa masuk ke dalam kalimat apa? Janganlah kamu melawan. Itu masuk dalam apa? Kalimat tanya, perintah, larangan. Silakan. Kamu tadi perintah larangan maksudnya? Saya mau tahu ini klasifikasi kalimat, ini kalimat apa dalam bahasa Indonesia. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat. Kata jangan itu kata apa, Pak? Silakan. Jangan itu kata apa? Jangan itu kata larangan. Oke. Berarti apa yang Yesus lakukan? Melarang ya. Melarang melarang. orang untuk melawan. Ya, artinya dia melarang orang jahat kepada Anda untuk dibalas, betul? Ya. Anda dilarang untuk melawan kalau Anda dibegal untuk melawan orang begal itu. Anda harus serahkan harta Anda, betul? Tidak dikatakan kamu dibunuh, kamu tidak bisa pertahankan diri. Tidak ada ayat seperti itu ya. Kamu dilarang melawan. Ya, Mempertahankan diri itu melawan, melawan tetap. nggak? Mempertahankan diri melawan nggak? What's wrong with you, sir? Doctrine make you Ya. stupid like this. Oh my God. No. Sir, Because you are mempertahankan trying to diri twist- itu bagaimana? You are No, trying no, your no, best no, no. to twist the word. No, I'm that asking is- to you, that is what you are doing. how you, apa kamu kabur? Oh, oke, aku paham. I understand right now. Jadi orang ini mengatakan kalau mau mempertahankan diri kabur. Kalau seandainya istrinya kita lagi dibegal, dia kabur, guys. Kabur. No, bagaimana? perhatikan ayat 44. Tetapi aku berkata Wait. kepadamu, Saya tanya sama Anda kasihilah ini, musuhmu dan Nah, berdoalah betul kan? kepada mereka yang menganiaya Nah, kamu. berarti kalau Anda dibegal, diajarkan Anda harus jangan mengasih- api balas api karena itu Iya, dunia saya paham. hancur. Ngerti? Saya tanya, kalau Anda istrinya diperkosa, boleh nggak Anda melawan dia? Tidak ada dikatakan kamu Nah, jangan ya balas sudah. kalau istri kamu diperkosa. Itu Nggak ada dalam di itu, nggak ada. Balas kejahatan dengan kejahatan, dengan jangan melawan orang jahat kepadamu, itu kejahatan justru yang ada berbeda banyak loh. jenis, bukan dari Brother, are you okay? You know what? You very stupid right now. You know what? Membalas kejahatan dengan kejahatan itu sama seperti ini nih. Istrimu diperkosa, kamu perkosa orang lain. Tapi Yesus mengatakan jangan melawan orang yang memperkosa benar. istrimu. Untuk apa kita perkosa orang lain kalau itu istri kita diperkosa? Memang itu nggak boleh. Sejak Ada kapan ada undang-undang. agama ya? Tunjukkan sama Loh. saya ada agama yang bentar, wait a minute. Tunjuk kepada saya ada satu agama yang mengajarkan apabila kau berzina maka kau buat perjinan baru. Cuman Tuhan Anda yang lakukan itu. Itu Tuhan dalam perjanjian lama loh. Tunjukkan satu itu agama. pengertian Anda. Kristen Kayaknya Anda nggak. dalam Anda, hal wait. mempertahankan diri itu. Tunggu. No. Bukan itu topik kita. Kata apabila kamu istrimu diperkosa, lalu perkosalah orang lain, baru itu mengajarkan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi Yesus berkata begini, kalau penjahatnya adalah pemerkosa dan korbannya adalah istri Anda, di situ Yesus mengatakan jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya, jangan kau lawan orang yang memperkosa istrimu. Enggak, itu ayat Anda. Loh, jangan melawan orang yang jahat Kak, kepadamu. dengar Orang yang ini. memperkosa istri Oke, Anda Kak. jahat atau tidak? Kak, Wait a cukup. minute. I'm asking. No. Oh, kok cukup. You will never Orang yang finish, memperkosa okay? istri I will Anda, give you 10 orang yang minutes or so, memperkosa you will never istri Anda. finish. Loh, ini kenapa Anda jadi merasa sudah selesai? Ya, Di sini Anda terjebak, terus sir. tren seperti tren. Saya tanya, no. Ketika Yesus mengatakan jangan melawan orang yang jahat kepada Anda. Kalau ada orang yang membegal Anda dan istri Anda, boleh nggak Anda melawan?
Tidak, dalam hal itu, dalam pertahankan Thank you. diri Thank you. different. Bagaimana cara mempertahankan diri? Bagaimana caranya? Bagaimana Yesus caranya? katakan mempertahankan sini ya, ini Mana Yesus mana Yesus ajarkan pertahankan dirimu? Mana tertulis Yesus ajarkan pertahankan dirimu? Israel perang kok. Itu pertahankan diri. Oh, sekarang kita lari ke yang perjanjian lama Nah, yang udah itu nggak yang nggak berlaku. sebenarnya berlaku. Teman-teman dengar ya, ketika dia bilang itu tidak berlaku lagi, dia lari lagi guys ke sana. Bukan sekarang kalau seperti seandainya itu. saya tanya, Yang diajarkan ini inconsistent. dalam kehidupan, dalam hati manusia seharian. Oh my God. Dalam Sir, hal sorry. pertahankan diri, orang Sir, oke, orang oke, masih oke, nggak udah, mungkin udah. ya. Bukan itu This is maksudnya. doctrine, Ada yang it's salah okay. menilai This is daripada doctrine. anak-anak Yesus. No, saya tidak sudah menilai. Saya sedang menanggapi argumen. sebenarnya. Anda yang I react your argue. No. I react your ibu yang cantik, dengar argue. sini. Dunia ini kita ada undang-undang. Kalau kita terus membalas Iya. Bang, sejak kapan Yesus mengatakan kalau perkara duniawi kau tanya sama pemerintah? Don't lie to me. Don't lie to me. Ini perkara tentang bagaimana kau menghadapi orang jahat. Yesus mengatakan kalau istrimu diperkosa jangan kau lawan. Kenapa? Orang yang memperkosa istrimu itu penjahat. Jangan kau lawan. Berdoa kau untuk orang yang memperkosa istrimu supaya dia bertobat. Jadi kau lihat istrimu diperkosa, kau jangan melawan. Kau berdoa, udah ya Tuhan, jadilah dia bertobat. Habis dia memperkosa istriku, semoga dia bertobat. Berdoa kau. Jadi jangan kau pikir kami ini gak ngerti bahasa Indonesia. I'm not stupid people, sir. I love Indonesian language. Saya dapat nilai tinggi kalau bahasa Indonesia. Anda bilang directly, yes, like that. But my own interpretation. But you say what? My book can answer himself. You hypocrite, sir. You show to us you are stupid people, right? Oh, don't use interpretation directly. Kalau seandainya ada yang tampar pipi kiri kasih kanan. Oh no like that. My own interpretation. Oh, your book cannot answer without interpretation, but my holy book can answer without interpretation. What's wrong with you, sir? What's wrong with you? This is doctrine. Danger. Doctrine is dangerous, guys. Doktrin itu berbahaya. Make you very stupid. Serius. Doktrin itu membuat kalian jadi bodoh. Itu kenapa gelap sekali zaman kegelapan itu, karena doktrin. Ya, doktrin membuat orang menjadi bodoh. Makanya seandainya kalian bicara di sini tanpa menggunakan doktrin, kalian tidak akan jadi Kristen lagi. Karena bagaimana ini dikatakan ajaran relevan. Kepada musuh kasih, kepada keluarga barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya, keluarganya, tidak bisa jadi pengikutku. Kalau kalian istrinya diperkosa, jangan kau lawan. Lalu oh itu maksudnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Brother, diksi term ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan itu berbeda dengan jangan kau membalas. Itu different, sir. Ya, jadi we a Muslim not a stupid people. Jadi kami bisa bahasa Indonesia. Jangan kalian pelintir bahasa Indonesia. Apa kata Yesus? If your cheek slap on the right, ya, your right cheek slap by penjahat, kasih sebelahnya tuh. Oh no, that interpretation this is blah 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 blah. My book can answer. Gitu ya teman-teman. Kalau diskusi dengan teman-teman Kristen itu kenapa nggak bisa lama-lama, karena kita akan tersendat di interpretasi nanti, kita akan tersendat di ontologis nanti ya. Itu dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Saya bertanya, kalau istrimu diperkosa boleh nggak kau lawan? Oh, tidak boleh, tapi kita harus mempertahankan diri. How? Kalian akan minta maaf? Saya mau menghilang dulu. Come on. Ya, we are human, sir. Ini tidak relevan sama sekali. Tidak ada satupun negara yang apabila diperangi dia tidak akan mengurangi balik. Makanya aku bilang, apa manfaat Yesus buat peradaban? Ajarannya mana yang dipakai di peradaban mana? Peradaban mana yang pakai ajaran ini? Sehingga peradaban itu menjadi baik. Halo, Uni. Halo. Ya. Oke, siapa lagi yang mau menanggapi di sini? Halo Uni. Bang Yonatan Andar.
Ya, halo. Uni, ini saya mau bertanya. Bentar, brother. Saya belum selesai dengan saudara saya Red Apple ya. Oke, sorry. Bentar. Jangan dimasuk dulu. I'm apresiasi, ya, sir. I'm respect with your religion, but on discuss on dialect, we use logic and ratio, and we need to be honest, be honest, ya. Saya tidak butuh orang pintar sebenarnya, saya butuh orang jujur. Saya tidak butuh orang pintar, tapi ya mohon maaf membenarkan kebohongan, tapi saya butuh orang yang jujur, walaupun mungkin mereka belum membaca. Perkara tahu itu perkara masa dan waktu. Mungkin saya lebih tahu, duluan tahu, karena saya tahu itu karena saya lebih dulu baca. It's okay, sir. I'm respect with your religion. Yeah, I'm respect with you. Your religion, it's okay. We have different understanding about your book, yeah. But if you want to explain to me your interpretation, please using textual. Jangan pakai your own interpretation. Itu nggak kepake kalau diskusi dalam dunia akademik, ya. Pakai textual, pakai literation. We need literation. Oke, Bang Red Apple. Mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan, Bang Red Apple. Saya sangat respect dengan Bang Red Apple. Bagaimanapun juga Anda adalah saudara kami. Kita berbeda keyakinan, it's okay. Tapi saya menyarankan untuk using your brain. Pakai cara rasio kita. Apakah kita sedang berbohong atau kita sedang jujur? Mungkin seperti itu, my brother. Ya, Bang Red Apple. Maybe you give me the closing statement for our discuss. Bang Red Apple. Bang Red Apple. Yeah. Hello. Come on. Just Oke, closing kita dengar statement. sini ya. Oke, listen ya. We cannot Mungkin continue kita our berbeza discuss. Listen, we are talking about something that we cannot agree on, okay? Because your religion is okay. different, my religion is. Okay, it's fine. But listen, this is what Jesus says. Okay, dalam Lukas 22 ayat 36, Yesus bilang begini ya. Barang siapa yang mempunyai pundi-pundi benda-benda yang membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan barang siapa yang tidak mempunyai pedang, jual dia jubahnya dan belilah pedang. Kamu tahu ayat ini kenapa wujud? Karena tidak ada larangan sama sekali mempertahankan diri. Tetapi manusia itu diajar melalui hati mereka menjadi manusia yang baik. Makanya jangan tampar ke kiri, mau tampar juga. Biar bukan waktunya bulat-bulat, kalau ditampar ya biar saja, bukan itu. Sir, the sword, what for? Mengajar hati manusia menjadi rendah What hati. for the sword? The sword, pedang itu untuk apa? No, I mean, I asking to you. Kita bisa pertahankan What diri. for? Untuk apa? Sword itu untuk apa? Diri. No, Pertahankan saya diri. tak tanya. You know. Bahasa Indonesia jalan nih. Enggak, tangga turun aja ya. Aku lagi belajar bahasa Inggris soalnya. begini. Aku kalau ketemu orang yang bisa bahasa Inggris, aku lagi belajar bahasa Inggris. Aku akan keluar negeri, teman-teman. Jadi aku belajar bahasa Inggris. Oke, aku mau ketemu sama Edis ya. Kenapa? Celana dalam Edis ketinggalan, aku harus antar. Oke, gini, Red Apple. Saya tanya, I'm asking to you. When you say, Yesus say to the murid-murid ya, untuk beli itu pedang. Untuk apa? Untuk pertahankan diri. Di mana? Kapan? Pada waktu Anda perlu Petrus saja bawa pisau jalan Kapan, ini. di mana? Ketika Petrus memotong kuping orang, dia malah sembuhkan. Bahkan dia bilang jangan pakai pedang. Inkonsisten Tuhan Anda ini. Yang datang itu menangkap Yesus, bukan No, wait. Mempertahankan diri dari apa? mempertahankan diri dari musuh yang membunuh mereka. Musuh yang mana? Bertahan mereka akhirnya. Kabur. No. Murid-muridnya kabur. Run away ya kalau kabur ya. Mereka run away itu kan sifat manusia. Run away. Sifat manusia Artinya kan apa? begitu. Artinya ketika Yesus mengatakan belilah pedang, jualah jubahmu, untuk apa? What for? Ini Tuhan kok setiap perkataannya kok nggak ada manfaat gitu loh. Tuhan bicara tapi nggak ada manfaat. Pedang dibawa juga nggak ada manfaat. Dia juga nggak bertahan.
Katanya bukan diperintahkan tujuan Yesus mempertahankan itu diri. datang menyebabkan perang kan? Ya berarti nggak ada gunanya. Tuhan Anda berfirman banyak begitu. Tolong ini, tahu-tahu nggak bisa dipakai. Tolong ini, begini nggak bisa dipakai. Bukan Ngapain lah. begitu Tuhan Anda banyak Oke, bicara nggak ada Ibu. manfaatnya. Oke, Ibu. Makanya Anda wait a bicara. minute. My statement. Apa guna Yesus buat peradaban itu pada akhirnya, Bang? Setiap yang diomongkan itu tidak bisa diimplementasikan, tidak relevan. Suruh beli pedang, nggak ada gunanya juga. Karena nggak bisa mempertahankan diri juga. Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang ketika berbicara itu nggak ada gunanya gitu loh. Bukan. Loh. Karena dunia ini akan hancur jika diajar balas gigi dengan gigi. Saya nggak bicara tentang karena Anda tuh bicara Itulah soal peradaban implikasi yang dipakai. Anda apa peradaban apa? Ayat mana yang membuat peradaban baik? Sampai dunia Ajaran yang kiamat mana? juga. Ajaran yang mana? Yang mana? hati tidak membalas kejahatan Yang dengan mana? kejahatan. Yang mana? Jangan membalas kejahatan Yang dengan kita baca tadi. itu dilakukan sama siapa? Sama suku Indian, Bang. Mereka tidak mampu melawan orang yang membunuhi mereka. Akhirnya mati semua mereka, Bang. No, Suku tidak. orang wait. Hei, orang aborigin ketika mereka digenosida, mereka bisa membalas nggak? Nggak bisa. Maka mereka mati berjamaah. Orang-orang di Kanada, Bang, suku Indian itu mereka nggak bisa ngelawan, Bang. Mereka mati berjamaah. Itu yang memperbaiki peradaban. Peradaban aborigin hilang, peradaban orang Kanada suku Indian hilang. Ini agama kasih, agama yang memperbaiki peradaban. Ajaran tidak membalas orang jahat dengan orang, jangan membalas orang jahat kepadamu. Itu terpaksa dilakukan sama suku aborigin. Mereka nggak bisa ngelawan penjajah kepada mereka, mati konyol, mereka semuanya hilang. Orang-orang Anda tahu suku Indian nggak? Nih saya ceritain sama Anda sejarah ya. We talking about histories right now. Ketika orang-orang Eropa yang beragama Kristen yang memiliki doktrin interkaitera boleh mengeksploitasi daerah jajahan mereka, Christopher Columbus menemukan daerah Amerika di mana di dalamnya sudah ada orang-orang Indian. Anda tahu yang terjadi apa? Orang Eropa datang ke sana dalam keadaan berpenyakit menular, dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. You know what? What Indian people do? Mereka kasih makan ayam kalkun. Makanya Anda tahu tentang Thanksgiving? Mereka kasih makan orang Eropa. Dan you know what? Orang Eropa membunuhi mereka dan mengambil alih tempat mereka. Bang, ajaran Yesus yang dilakukan, memang orang Indian tidak ngikutin Yesus, tapi secara tidak langsung mereka mengikuti ajaran Yesus. Apa itu? Tidak membalas orang jahat dengan kejahatan. Mereka mati berjamaah. Bukannya malah bagus peradaban mereka, hilang peradaban mereka. Makanya saya tanya, mana ajaran Yesus yang bermanfaat buat peradaban itu? Itu manfaatnya. Itu. Oh, manfaatnya buat itu manfaatnya buat orang Eropa, buat penjajah bermanfaat. Pada akhirnya orang Indian itu sifat manusia. Loh, orang Indian itu ketika mereka Yesus tidak bisa adalah melawan, sir. Orang Indian itu ketika dia tidak mampu melawan penjahat, itu sama dia menjalankan ajaran Yesus. Ketika orang jahat kepadamu, kau diam, jangan kau lawan. Yang terjadi apa, Bang? Pada akhirnya mereka digenosida. Orang Indian habis, Bang, sedikit tinggal. Abang coba lihat sejarah. Apa kata orang Indian? Mereka kalau mendengarkan kata Christopher Columbus, itu mereka sakit hati sekali. Kenapa? Christopher Columbus adalah orang yang menemukan Amerika untuk dijajah sama orang Eropa. Menggunakan doktrin apa? Bulan kepausan keluarkan, Bang. Doktrin penemuan. Lalu Anda bilang, ajaran Yesus ini relevan dipakai sekarang? Wow. Orang Kanada itu nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, musnah, hilang peradabannya. Makanya saya bilang ajaran Kristen adalah ajaran yang bersama-sama dengan para penjahat. Itu kan Kenapa? Melegitimasi kejahatan. Bukan kata saya. Loh, Yesus menghukum para pesundal nggak? Ada perempuan berzina dihukum nggak? Yesus ketika ada perempuan berzina, dia hukum nggak? Yesus menghukum Paulus nggak waktu dia membunuh Stefanus? Oke, my time is limit. Wait. My time is limit right now. I want to rest. Okay. Go ahead. See, if you're talking about you turn right now. If you're talking about the prostitute, I know the prostitute story, but listen, if everyone in this world need to be judged,
no one will survive, everyone will die. That's why Tuhan mengajarkan tentang cinta kasih. Cinta kasih inilah yang menjadi sampai kiamat kita harus pegang. Bukannya kejahatan, dibalas kejahatan itu lebih utama, lebih penting. Walaupun dia memuaskan, it satisfied your heart, but it doesn't looks right in front of God. Dunia ini akan hancur kalau diajar seperti itu. Makanya bagi saya melihat, oke, kalau ajaran Islam begitu, makanya saya tidak boleh terima Islam. Karena ajaran Islam nggak pernah ngajarkan balas kejahatan dengan kejahatan. Wait, No, don't say Muhammad that. saja dikritik. Mana ajaran Islam yang Lihat mengajarkan untuk At-Taubah. balas kejahatan dengan kejahatan? Mana? Al-Taubah 29, 9 ayat 29. Bacakan. Read the chapter right now, please. You lie, sir. You lie to us. Okay, it's okay. This doctrine make everyone being stupid people. Ya, doctrine make everyone being stupid people. Ya, itu kenapa saya katakan. Saya sebenarnya sudah berkali-kali katakan, if you not academisi, ya, if you not have credibility, don't discuss with me. Just asking. Please, because you just saw to us, you are very ya gitulah ya. Aku kalau ulangin sekali lagi nggak enak aku ngulanginnya. Intinya doktrin itu membuat orang terlihat bodoh. Kenapa? Karena mengingkari statementnya sendiri. Akhirnya dia kontradiksi dengan dirinya, dia tidak konsisten. Saya harap yang diskusi sama saya adalah orang-orang yang betul-betul bisa menjelaskan dalam aspek teologi. Aspek teologi itu seperti apa? Doktrinnya umat Kristen yang memang ada pandangan dari bapak-bapak gereja. Itu baru knowledge. Kalau your own interpretation, that is not knowledge, but asumsi. Assume. Okay? Islam tidak menggunakan asumsi. Islam kalau berbicara yang fundamental itu jelas. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Ini relevan, bahkan umat Kristen pun melakukan hal itu. Oke, my time limit right now, I want to rest karena sudah jam 2 ya. Bahkan ini sudah melampaui lagi. Yonatan Andar, aku mau istirahat, kita closing statement, tapi sebelumnya kita ucapkan minta maaf kepada teman-teman Kristen ya yang di bawah. Besok kita diskusi lagi. Yang diskusi sama saya mohon dengan sangat betul-betul kredibel, betul-betul. Saya pikir Bapak tadi tuh, mohon maaf, saya berprasangka baik. Bapak itu saya pikir punya intelektualitas yang cukup tinggi karena dia mengakui tadi secara directly memang tertulisnya begitu. Setidaknya dia sudah jujur kalau directly, artinya ketika dia menjelaskan itu adalah asumsi pribadi. Itu kata dia my own interpretation. Jadi kita tidak perlu ya membahas itu lagi. Oke, saya mau istirahat teman-teman. Sal Pasaribu kalau mau dilanjut boleh. Maaf Sofia, saya tidak bisa lanjutkan diskusi ya karena saya mau istirahat. Oke? Besok ya. Besok aja. Ada atau mungkin ada pertanyaan terakhir aja, pertanyaan. Kamu mau nanya? Nih saya Kristen. Iya, Dek. Nah, Uni mau istirahat. Ya, kamu gimana sih? Kan aku yang mau nanya. Istri saya Muslim. Iya. Saya juga kebetulan basic saya lawyer. It's okay. Iya. Kan kamu. Ada hubungannya itu. Ada hubungannya tuh, kalau dia lawyer berarti dia punya critical thinking yang tajam sebagai seorang yang kuliah dalam dunia tapi hukum. dia penipu, dia sahadat. Jadi nggak jadilah, udah nggak jadi. Wait, sayang. Jangan, dalam Islam itu tidak boleh membawa masalah rumah tangga karena publik ya sayang, tidak boleh ya. Hargai suami kamu, tapi mohon maaf dalam Islam kamu itu sedang berzina. Karena kamu menikah dengan orang kafir ya, sayangku, cintaku. Kalau bisa suami kamu itu sahadat. Kalau sudah pernah bersahadat terus dia menipu kamu, maka dosa dia yang tanggung ya. Jangan bawa masalah keluarga di hadapan publik. Kasihan anak-anak kalian nanti ya. Nggak bagus begitu ya. The religion of Jesus was Islam.
Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.